Shalom semuanya, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita akan belajar, temanya cukup menarik, yaitu belajar dari orang Samaria yang baik hati. Saudara, kalau khotbah tentang orang Samaria baik hati, semua kita tidak akan asing, betul tidak? Tapi kalau Ketua Sinode CMC minta dengan tema belajar dari orang Samaria yang baik hati, nah ini beda. Jadi kita tidak hanya menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, tapi kita belajar kenapa orang itu bisa seperti itu. Oke, sebelum nanti kita baca, begini cara mulainya saudara. Manusia dengan binatang, bedanya di antara sekian banyak perbedaan manusia dan binatang adalah di bagian yang satu. Binatang itu untuk menjadi binatangnya sendiri tidak perlu menyontoh siapa-siapa. Itu sudah otomatis. Maka itu kalau seekor anak sapi lahir dan begitu dia lahir induknya mati, dan di sekitar rumah pemilik sapi itu tidak ada orang yang punya sapi seekor pun, tapi itu kumpulan peternakan kuda, maka sapi yang lahir sejak lahir tidak pernah ketemu sapi yang lain, dan dia sejak lahir sampai dia dewasa, dia kumpul dengan ribuan kuda. Saya percaya sapi ini nggak akan jadi seperti kuda. Betul tidak? Itu bukti bahwa binatang itu tidak pernah ketularan yang lain, dan binatang itu tidak perlu menyontoh yang lain karena dia otomatis. Tapi kalau orang beda, manusia itu harus ada yang dicontoh. Harus punya idola, baru dia akan jadi siapa dalam hidupnya. Nah, maka itu dengan belajar dari orang Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus sebuah contoh. Ini loh yang kamu harus tiru dalam hidupmu. Padahal orang Samaria itu kan gak ada urusan dengan orang Yahudi. Mereka bermusuhan. Sejak Salomo mati, kerajaan itu hancur, kerajaan Israel. Nah, kita baca dulu ayatnya ini ya. Bagaimana Tuhan mulainya. Lukas pasal 10 mulai ayat 25. Perhatikan. Jadi kalau kita mau belajar dari orang Samaria yang baik hati, itu supaya kita ada contoh dalam hidup ini. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Inilah hobi mereka. Maaf, salah satu hobi dari ahli Taurat adalah untuk mencobai Yesus. Katanya, manis sekali kata-kata ini. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau dalam bahasa sehari-hari, apa yang harus aku buat supaya aku bisa masuk surga? Ya, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ya, karena ahli Taurat ya langsung tahu dong. Jawab orang itu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, ini jawaban mereka, lalu Tuhan Yesus jawab. Ayat 27 ya, maaf. Ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Sederhana jawaban Tuhan Yesus, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi, nah ini mulai masalahnya. Ya, ini mulai masalahnya. Apa? Tetapi ya, untuk membenarkan dirinya. Saudara dikasihi Tuhan, bagus kalau kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan, ingin mengerti hati Tuhan, bagus. Tapi kalau motivasinya hanya untuk membenarkan diri sendiri, maka itulah
model, karakter, tipe ahli Taurat untuk membenarkan dirinya. Saudara perhatikan sampai hari ini, ya sampai hari ini, perhatikan. Mengapa perpecahan gereja tidak habis-habisnya? Jawabannya karena di dalam gereja itu penuh dengan orang-orang yang ingin membenarkan dirinya sendiri. Betul tidak? Nah, di mana ada orang-orang yang membenarkan dirinya sendiri, maka disitulah terjadi kekacauan yang mengerikan sekali. Kenapa? Begitu ada orang yang membenarkan dirinya sendiri, maka sang benar, saya pakai istilah ini ya, sang benar. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Akan bergeser posisinya karena ada orang yang sedang membenarkan dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Ini salah satu karakter Papa kita di surga. Dia itu tidak mau berdebat. Begitu ada orang ngeyel bahasa Jawa tengahnya, ngengkel bahasa Jawa timurnya, orang yang ngotot ingin membenarkan dirinya sendiri, percayalah, Papa di surga dan Tuhan Yesus tidak akan pernah mau berdebat dengan orang seperti itu. Ya terserah kamu. Nah, maaf ya, jangan tersinggung. Salah satu senjata dan salah satu kendaraan di gereja-gereja ada orang-orang yang hobinya suka membenarkan diri sendiri. Saya ulangi, satu-satunya kendaraan, satu-satunya alasan, satu-satunya keinginan. Kalau di dalam gereja ribut, lalu antar gereja bertengkar, itu pasti ada orang-orang yang sedang membenarkan dirinya. Dan kendaraan untuk membenarkan dirinya, maafkan saya harus bicara ini. Itu namanya doktrin. Maka itu doktrin itu perlu diperdebatkan. Doktrin itu perlu disanggah untuk saling masing-masing saling ngotot. Kami benar, kamu yang salah. Nah, itulah orang-orang yang membenarkan dirinya sendiri. Tolong diperhatikan, begitu Tuhan tahu, sang benar itu tahu, kebenaran itu tahu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tahu kita sedang membenarkan diri sendiri. Saudara, di saat itulah kebenaran itu enggak akan nyata di hidup orang itu. Maka itu saya baca lagi Lukas 10 ayat 28, ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Lihat, ini jebakan. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Jebakan-jebakan mereka ternyata kena kepada mereka sendiri. Tuhan Yesus selalu lolos dari jebakan. Hanya terakhir kali dia tidak mau lolos, sengaja menyerahkan diri. Waktu dia dijebak oleh Yudas lewat uang 30 keping perak itu. Nah, beda. Jadi mereka kena pada jeratnya mereka sendiri. Jawab Yesus. Apa yang dipakai untuk membenarkan? Ya. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saudara, mengapa dia bisa bertanya seperti ini? Siapakah sesamaku manusia? Maaf. Kalau seorang manusia masih bertanya, siapakah sesamaku manusia itu? Saudara tahu nggak arti jebakan ini? Artinya mereka membenarkan diri sendiri. Berarti mereka bukan manusia dong. Kenapa kalau mereka manusia mereka harus tanya siapakah sesamaku manusia itu? Kan aneh. Maka itu ketika ada orang-orang yang hobinya membenarkan diri sendiri, ketika ada orang-orang yang sibuk mengangkat dirinya sendiri. Terima kasih anak saya dari Palopo. Ini betul sekali Pak. Betul, memang begitu. Orang yang sombong membenarkan diri sendiri, tukang ribut. Ngajak yang lain bertengkar, suka berdebat, merasa dirinya paling benar.
dalam nama Yesus, kiranya di gereja Tuhan akhir zaman tidak ditemukan lagi orang-orang yang suka berdebat karena membenarkan dirinya sendiri, karena pengetahuan teologinya hebat, maaf, ngerti bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Yunani, lalu putar-putar, maaf. Lagi sekali terima kasih Bapak Pendeta Dr. Gunadi yang memberikan kita tema yang luar biasa, belajar dari orang Samaria yang baik hati. Dan ini yang kita pelajari dari saudara kita ini, yang secara fakta oleh ahli Taurat, oleh orang Yahudi kelas tinggi, direndahkan orang Samaria ini karena kelas rendah. Tapi ternyata dia. Maka itu izinkan saya untuk mengatakan ini kepada saudara-saudara yang hobinya berdebat. Berarti orang yang hobinya berdebat, dia paling sadar dan paling sadar dan paling sadar dia benar. Maka itu dia kalau ketemu orang yang gak cocok dengan doktrinnya, dia akan berusaha mendebat orang itu. Dan dia puas kalau bisa menjatuhkan lawan bicaranya. Terima kasih rekan saya Mbak Tuhan Truli Yohanes, ini saudara saya dari Sangir, saya kenal sejak tahun 74. Saudara dengarkan, kalau sampai kita manusia tidak pernah tahu siapa sesama kita, itu kan keterlaluan. Ya udah, Tuhan Yesus menjawab dengan rendah hati, nggak membenarkan diri sendiri. Ayat 30 ya. Saya ulangi lagi ayat 29. Saya baca ini tertarik juga. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah pergi meninggalkannya, ngeri, setengah mati." Stop dulu. Saya ulangi lagi. Manusia contoh dalam hidupnya perlu figur, perlu idola. Seharusnya semua anak yang jadi figur sentral, yang menjadi contoh, menjadi idola, yang dibanggakan harusnya papa mamanya. Maka itu anak-anak yang punya papa mama jadi pahlawan yang luar biasa. Maka dikit-dikit kalau ngomong, "Wih papaku loh, mamaku loh." Maka itu papa mama periksa diri. Saya punya fakta ini, ya punya filosofi ini dalam hidup. Saudara-saudara, sebagai papa mama, kalau ingin tahu kesan pendapat anak-anak kita terhadap kita, ya, jangan kita yang tanya pada anak-anak. Pasti nggak akan tulus namanya anak ditanya papa mama. Nah, begini caranya. Cari sahabat-sahabat kita, tapi yang baik juga pada anak-anak kita. Dan anak-anak kita juga respect, hormat, dan nggak takut kalau ketemu sahabat-sahabat kita itu. Misalnya kalau mereka datang ke rumah, om tante, misalnya begitu, saudara. Nah di situ kita tanya anak-anak kita, minta sahabat kita tanya kepada anak-anak kita, tolong ya, kalau kamu ketemu anak-anakku, coba ajak guyon, ajak bicara, terus tanya, om tanya ya, tante tanya ya, kesanmu apa tentang papa mamamu? Menurut kamu papa mamamu itu seperti apa? Saudara, jawaban mereka terhadap sahabat-sahabat kita, itulah kita di mata anak-anak kita. Coba tanya begitu. Pasti anak-anak akan cerita, "Terpujilah Tuhan, berbahagialah saudara dan saya sebagai orang tua, kalau sampai anak-anak kita menceritakan yang jujur kepada mereka tentang kita." Nah di situ kita nggak bisa membenarkan diri kita sendiri, karena anak-anak kita cerita kepada sahabat-sahabat kita.
Keren ya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu Tuhan Yesus mengangkat seorang Samaria yang gak disukai oleh orang-orang Yahudi menjadi sebuah figur supaya orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat itu menyontoh bagaimana harusnya hidup sebagai ahli Taurat yang gak cuma ngerti kitab, yang gak sok hebat karena mereka ngerti kitab suci, tapi mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, ini contohnya. Lagi sekali terima kasih Bapak Dr. Gunadi yang memberi kita kesempatan belajar dari orang Samaria ini. Tahun 94 saya belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Samuel Doktorian. Nah, suatu hari dalam perjalanan dia mengajar kami tentang kisah ini. Ya, begini dia sebut. Ternyata di dalam kisah yang Tuhan Yesus ceritakan ini, kita menemukan 4 figur orang. Ya, siapa itu? Yang pertama perampok itu. Kedua, imam-imam dan orang Lewi itu. Ketiga, orang Samaria itu. Yang ketiga, pemilik losmen itu. Nah, baru yang keempat, orang Samaria. Apa yang kita pelajari dari mereka? Saudara, sampai hari ini saya belum pernah lagi ada pendeta yang khotbah tentang 4 figur ini. Begini kata hamba Tuhan ini, dia sudah meninggal, sangat lanjut umurnya 90 tahun lebih. Begini. Nah, perampok itu punya karakter, punya sikap. Barangku, barangku, barangmu, barangku. Betul tidak? Maka itu dia punya hak seenaknya untuk ngambili barang orang lain. Ini orang Samaria. Perampok itu. Lalu kita melihat imam-imam dan orang Lewi. Bagus. Barangku, barangku, barangmu, barangmu. Kami nggak ada urusan dengan kamu. Kelihatannya baik nggak? Nggak mau diganggu. Tapi karena aku juga nggak ganggu kamu. Ini luar biasa. Jadi dengarkan. Perampok itu berkata barangku, barangku, barangmu, barangku. Orang Samaria, imam-imam dan orang Lewi yang disebut orang kedua, rohani. Karena ahli Taurat, imam, hamba Tuhan punya prinsip barangku, barangku, barangmu, barangmu. Tapi kita nggak boleh saling ganggu. Jadi aku ganggu kamu, tapi kamu juga jangan ganggu aku. Nah, yang ketiga, pemilik losmen itu, penginapan itu baik, suka menolong, silakan. Ayo pakai ini, pakai. Tapi selalu ada ujung, bayar ya, bayar. Jadi barangku, barangku, barangmu, barangmu. Kalau kamu mau pakai barangku silakan, tapi bayar. Nah, yang keempat orang Samaria ini, milikku, milikku, milikmu, milikmu. Dan kalau kamu perlu milikku, silakan pakai. Dan kalau kurang, aku tambahi lagi. Wah, ini luar biasa, saudara. Apalagi di masa COVID-19 ini. Ketika hidup begitu susah, hidup begitu berat. Siapa sesamaku manusia? Nggak usah lihat jauh-jauh. Roh Kudus ngajar begini kepada saya. Selalu buka mata. Untuk apa? Mata untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Kedua, selalu buka telinga. Ini orang Samaria yang baik hati itu. Untuk apa? Mendengarkan rintian, tangisan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, buka hati untuk memberi tumpangan kepada orang-orang. Yang keempat, buka dompet. Nah, ini yang pelit pasti langsung pura-pura tuli, gak usah ngomong begini, maaf. Buka dompet. Bagikan kepada orang yang baru kita lihat ngalami sesuatu. Kepada orang yang baru kita dengar ceritanya, tangisannya bagi anak-anak. Lalu beri tumpangan.
dalam hati kita. Baru yang keempat, kalau kita punya tempat, buka rumah. Jadi inilah orang Samaria yang baik hati itu. Selalu buka matanya, selalu buka telinganya, selalu buka dompetnya, selalu buka hatinya, selalu buka rumahnya. Jadi yang susah seperti ini, saudara, entah sampai kapan. Kalau kita dengar, baca, aduh, mungkin September belum selesai, itu nggak tahu kapan. Gelombang PHK sedang terjadi di banyak perusahaan. Nah, ayo kita menjadi orang Samaria yang baik hati itu. Nah, tapi yang aneh, saudara, yang aneh. Orang kedua yang dituliskan, yang dikatakan Tuhan Yesus, maaf ya maaf. Kok bukan orang lain, tapi imam dan orang Lewi. Ayo, saya mau baca ini ya. Ini masih ada konsep siapakah sesamaku manusia itu. Ayat yang ke-31. Ya, 31. Kebetulan, nah ini loh kok nggak enak kata kebetulan ini ya. Ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi lewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi, keren, datang ke tempat itu. Ketika orang Lewi itu melihat orang yang dirampok itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, izinkan saya ngomong ini. Selama Tuhan Yesus hidup, jangan tersinggung. Selama Tuhan Yesus hidup, tidak ada kelompok lain yang jadi bahan bullying, pedurungan, yang jadi bulan-bulanan Tuhan Yesus, maaf. Selama dia hidup, tidak ada kelompok lain yang jadi permainan karena kejengkelan Tuhan Yesus, kecuali ahli Taurat, imam, dan orang Farisi. Betul tidak? Nah, ternyata roh Farisi, roh imam, roh ahli Taurat itu masih ada sampai hari ini di dalam gereja Tuhan. Maaf, pelajari 4 Injil. Bagaimana cara kita melihat model mereka di dalam gereja akhir zaman? Maaf, lihat mereka yang hobinya suka pakai jubah-jubah keagamaan, yang kelihatannya lebih rohani dari yang lain. Persis seperti zaman itu. Maka itu hati-hati gereja-gereja yang mulai mengutamakan pakaian-pakaian. Waduh, ngeri sekali. Bukan itu. Mereka ingin ditonton orang sebagai orang yang rohani, orang hebat. Maka itu mengapa Tuhan Yesus menyebutkan orang kedua kok bukan orang lain untuk membandingkan. Tapi imam dan orang Lewi. Bukankah yang tanya juga itu ahli Taurat, imam? Kira-kira kalau kita yang tanya dan diberi contoh begini, kalau saya, saudara, saya langsung lari. Malu. Tapi enggak, itu dia tetap di situ. Luar biasa, bukan bebalnya. Maka itu kalau saudara baca Matius 23. Saya pertama kali melihat itu saya kaget. Kenapa? Ini pasti bukan Tuhan Yesus yang bicara. Kenapa? Karena dikit-dikit celakalah kamu. Dikit-dikit celakalah kamu. Masa seorang yang lemah lembut, berwibawa, penuh kasih, tapi begitu melihat ahli Taurat, imam-imam, wih, jadi bengis, saudara. Nah, itulah Tuhan kita Yesus. Kiranya di gereja akhir zaman dibersihkan dari roh imam-imam dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab itu. Dengarkan. Besok saya akan diajak webinar juga oleh sekelompok hamba-hamba Tuhan dari Palembang. Judulnya menarik. Saya tadi waktu dapat brosurnya, saya langsung telepon. Kenapa milih tema itu? Temanya begini.
yatim piatu rohani. Keren bukan? Terus saya tanya, kenapa kalian pilih tema ini? Karena hari-hari ini melihat apalagi di masa COVID-19. Kesempatan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang kaya. Maaf, tidak semua tentunya. Banyak anak yatim piatu rohani dalam gereja. Maaf. Contohnya gelombang PHK tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan, saudara. Izinkan saya berkata ini, maaf. Oh, ini berapa teman saya full timer gereja yang besar-besar, yang jumlahnya ratusan. Sebentar lagi kena PHK juga. Habis uang kolektor nggak masuk. Lah mereka ada digaji siapa? Maaf. Ngeri. Jadi gelombang PHK nggak terjadi di perusahaan, tapi dalam gereja juga. Ada khawatir. Ayo kita melihat ini. Bagaimana posisi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sungguh COVID-19 ini memurnikan. Dengar, memurnikan gereja. COVID-19 ini membuat hamba-hamba Tuhan teruji, ya. Membuat COVID-19 membuat hamba-hamba Tuhan jadi teruji. Benar nggak motivasi pelayanan kita ini? Puji Tuhan, Tuhan memurnikan kita semua, saudara. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya surga turun ke bumi dan bumi jadi seperti surga. Mari semua kita menjadi orang Samaria yang baik hati itu. Apa yang kita punya, yang Tuhan berkati, percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan contoh. Di dalam 2 Korintus 8 ada sebuah kisah. Ya, 2 Korintus 8. Ya, nanti kita kembali lagi ke Lukas 10, belum selesai. Ini luar biasa, saudara. Paulus saja sampai heran-heran. Ya, 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Nah, inilah bentuk konkret di gereja perjanjian baru tentang orang Samaria yang baik hati itu. Judulnya menarik, pelayanan kasih. Oke, ayat 1 saya mulai baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Keren sekali. Apa itu? Aku akan memberi kesaksian. Gereja-gereja di Makedonia. Ada apa? Selagi, berarti sedang berjalan loh. Ya, sedang berlangsung. Selagi dicobai dengan berat. 1. Ya, pasti nggak enak kalau dicobai dengan berat. Dalam pelbagai penderitaan. Lengkap sudah. Ya, kesulitan mereka. Dicobai dengan berat di dalam pelbagai penderitaan. Tapi lihat sebuah ironi yang terjadi atas mereka, ditulis begini, sukacita mereka meluap. Ini luar biasa. Kalau sukacita meluap hanya karena sedang kaya, sedang sukses, aman semuanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini ketika dicobai dengan berat di dalam pelbagai penderitaan, belum selesai. Ditulis juga, dan meskipun mereka sangat miskin. Kumpulkan 3 hal ini. Dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, dan kondisinya sangat miskin. Suatu hari saya diskusi dengan anak-anak saya yang guru. Beritahu Papa, apa bedanya miskin dan sangat miskin? Salah seorang anak saya guru sejarah berkata, Pak, kalau miskin itu nggak punya apa-apa. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Beda nggak itu? Beda sekali. Tapi lihat, apalagi yang muncul di hidup mereka setelah sukacita mereka meluap, dikatakan, namun
mereka kaya dalam kemurahan. Gila nggak ini, saudara? Maaf, saya pakai bahasa Jakarta. Dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, kondisinya sangat miskin, tapi sukacita mereka meluap dan mereka kaya dalam kemurahan. Inilah orang Samaria yang baik hati itu. Kalau kita sedang aman, sehat, baik, keluarga bahagia, semuanya aman, uang melimpah, kaya dalam kemurahan, meluap sukacita kita, ya semuanya bisa. Tapi lihat kondisi mereka seperti itu. Ini luar biasa. Belum selesai loh, saudara. Oh, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh belajar tentang orang Samaria yang baik hati ini. Oh, terima kasih Tuhan. Lihat ayat 3. Aku bersaksi. Saudara nggak main-main. Apa yang disaksikan Paulus? Saya merasa begini loh. Paulus sebagai hamba Tuhan sampai harus memberikan kesaksian seperti itu. Karena dia merasa heran ini dengan gereja yang begitu menderitanya. Ya, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mampu bagaimana? Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan dan sukacita mereka meluap. Maka itu Paulus memberi kesaksian. Apa yang disaksikan oleh Paulus? Dikatakan bahkan aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bagaimana caranya melampaui kemampuan? Saya lama mempelajari ini. Ternyata begini, saudara. Dalam berbagi itu ternyata nggak harus materi, tidak harus uang, tidak harus makanan, tidak harus barang. Kalau nggak punya loh ya, kalau punya awas kamu. Lalu apa? Ini dia nasihat, menghibur, menolong dengan tenaga kita, memberikan ide. Wah, luar biasa. Jadi walaupun diri sendiri kekurangan, tapi kita masih punya mulut untuk bisa menasihati. Kita punya roh sukacita meluap untuk menghibur orang susah. Kita masih punya tangan, tenaga untuk bantu apa yang kita bisa bantu. Jadi nggak ada alasan. Kalau materi tidak ada, tetap bisa untuk jadi berkat. Tolong catat ini. Dan itulah gereja-gereja di Makedonia. Dan itulah orang Samaria yang baik hati itu. Lanjut. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Sudah minta, mendesak lagi. Apa yang mereka desak? Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini luar biasa. Maka itu lihat orang Samaria itu mengangkat, merawat orang yang kena rampok itu. Puji Tuhan. Saudara saya dari Perth, Stephen. Betul sekali itu Koden. Puji Tuhan. Dengarkan ini saudara. Mereka mendesak, minta untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5 ini luar biasa. Maka itu di masa COVID-19 seperti ini, teruji dan terbukti siapa di antara kita yang menjadi orang Samaria yang baik hati itu. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya karena mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan dan kondisi sangat miskin. Tapi mereka bisa memberi lebih banyak yang dari kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Inilah bukti bahwa mereka nggak punya materi, tapi mereka masih punya badan, punya diri. Itu yang diberikan pertama-tama kepada Tuhan. Persembahkanlah dirimu, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan.
Kemudian oleh karena kehendak Tuhan juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus ayat 6 supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Nah, lihat ayat 7 saudara. Maka itu enggak ada alasan kalau saudara dan saya tidak punya materi tapi masih punya hidup, punya tubuh, berikan. Begini ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Apa itu? Kaya dalam segala sesuatu. Yaitu satu, dalam iman. Nah, kita kan punya iman. Ya, punya iman kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bagikan iman itu. Ya. Terus kita kaya dalam perkataan. Ini yang saya temukan untuk menghibur, untuk menasihati. Lalu kaya dalam dalam pengetahuan, knowledge, untuk menolong orang dengan apa yang kita tahu. Ya. Yang berikut, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Maaf ya, orang-orang kaya saja belum tentu kaya dalam kesungguhan untuk berbagi. Betul tidak? Belum tentu. Tapi puji Tuhan, gereja-gereja di Makedonia itu luar biasa sehingga mereka bisa kaya dalam segala sesuatu. Belum selesai, kaya juga dalam kasih-Mu terhadap kami. Jadi inilah kekayaan dalam segala sesuatu yang tidak berbentuk materi. Terus demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dengar ya, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara, izinkan saya membongkar ayat 9-nya. Ya, izinkan saya membongkar ayat 9, saudara. Ini firman yang sungguh-sungguh spektakuler. Justru di masa pandemik seperti ini, gereja harus, dengar ya, gereja harus menyatakan diri seperti orang Samaria yang baik hati. Yang kita punya, ayo kita bagi. Yang belum punya secara materi, kita punya tadi itu iman, perkataan, ya tenaga kita, punya kesungguhan untuk berbagi. Ayo kita bagikan itu. Nah, ayat 9 ini luar biasa, saudara. Ya. Ayat 9 ya, ayat 8-nya saya lompati. Maaf. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas kita sudah mengenal. Jadi inti dari pengajaran Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, supaya kita ini belajar murah hati. Seperti orang Samaria yang baik hati itu. Yang di mata orang-orang Yahudi, apalagi di mata ahli Taurat, gak dianggap orang Samaria itu. Karena bagi orang Yahudi yang sombong, angkuh dan pelit itu, tolong catat, sudah angkuh, ya sudah sombong, sok rohani, pelit lagi, lengkap sudah. Supaya belajar. Nah, kepada orang Samaria, orang angkuh, orang sombong, orang pelit itu, yaitu Yahudi itu, merendahkan orang Samaria habis-habisan. Tapi justru dijebakan, dijerat yang mereka mau jatuhkan Tuhan Yesus, mereka kena jerat sendiri dan mereka kena batunya. Ketika Tuhan Yesus menjawab, siapa menurut engkau orang sesamaku manusia? Dan inilah orang Samaria itu. Dan kita harus belajar. Nah, lihat. Jadi saudara dan saya sudah tahu
tentang kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Bahwa. Nah, jelas bukan? Sebuah kalimat lalu dipotong, dihubungkan, disambungkan dengan kata bahwa. Itu artinya penjelasan, ini jembatannya. Apa itu kasih karunia Tuhan kita Yesus? Bahwa Ia yang oleh karena kamu, karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu, kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalau kita cuma baca begitu saja, ya puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan takut kalau kita miskin. Tuhan Yesus pasti memberkati kita untuk kita jadi kaya karena kemiskinannya. Nah, ini salah. Kalau pendeta-pendeta khotbah tentang ayat 9 2 Korintus 8 hanya sampai puji Tuhan saudara, kita yang miskin bakal jadi kaya karena Yesus yang kaya mau jadi miskin. Ini khotbah yang menyesatkan dalam nama Yesus. Orang Samaria yang baik hati tidak begitu. Dia sudah beri uang untuk merawat orang ini kepada pemilik penginapan itu. Dan dia sudah bayar penginapannya. Ingat pesannya sebelum dia pergi, karena dia harus punya usaha, punya urusan. Rawat dia baik-baik. Kalau ada kekurangan, tambahkan dulu. Nanti aku lewat sini, aku akan bayar. Ingat enggak yang Tuhan Yesus katakan itu? Nah, jadi seharusnya khotbah-khotbah para pendeta, Simon, syukur kamu muncul lagi, ini suara saya dari Sydney. Ya. Kalau kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan apa yang kita sudah buat, khotbah kita harus berlanjut, nggak boleh cukup. Puji Tuhan, saudara tadinya miskin, sekarang jadi kaya, nggak boleh stop. Loh, kenapa nggak boleh stop? Karena begini, ayat ini kalau dibongkar tensesnya, kata kerja waktunya, itu present continuous tense. Artinya sebuah kejadian yang terus menerus terjadi. Nah, kapan Tuhan Yesus itu, begini ya, kalau istilah anak-anak, kaya nggak lama miskin. Setelah miskin sebentar, karena dia Tuhan nggak lama kaya lagi. Baru kaya sebentar, dia miskin lagi. Baru miskin, dia kaya lagi. Oh, miskin lagi. Terus begitu. Kapan ayat ini ada titiknya? Jawabannya, kalau nggak ada orang miskin lagi di dunia. Maka itu harus muncul. Semua gereja di akhir zaman harus menjadi orang Samaria yang baik hati. Baru Tuhan Yesus akan segera datang. Karena surga nyata di bumi. Begini ya, dengarkan. Misalnya, saudara yang gabung di webinar ini lewat Zoom, lewat Instagram, lewat Facebook. Kita ini adalah rombongan miskin yang pertama. Dengar. Dan hari ini, puji Tuhan, kita jumpa dengan Tuhan Yesus yang kaya. Karena kita mendapat kasih karunia. Saya baca lagi kalimat pertamanya ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Ini toh. Jadi kita ini rombongan miskin yang pertama. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus melihat kita miskin, jatuhlah belas kasihannya dan Dia berikan semua kekayaannya kepada kita sampai dia miskin seketika. Catat itu, dia miskin seketika. Luar biasa. Supaya kita kaya. Pasti kita berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, kita pergi. Oke, sekarang
Yang miskin siapa? Yang kaya siapa? Yang kaya kita. Gerombolan pertama tadi, rombongan pertama. Yang miskin Tuhan Yesus. Tapi karena dia Tuhan, saudara, maka itu orang Samaria bisa berkata, kalau sampai kurang pembiayaan ini, aku tambahin. Ini kan luar biasa. Nah, karena dia Tuhan, nggak lama kemudian dia kaya lagi. Betul? Tapi awas, stop. Belum. Baru kaya sebentar. Ini luar biasa. Baru kaya sebentar. Rombongan miskin kedua muncul. Ngerti? Lalu Yesus buat apa? Ketika ketemu rombongan kedua miskin ini. Ayo dong, jawab. Dia kembali menjadi miskin. Memberikan semua kekayaannya. Maka rombongan miskin kedua mendadak menjadi kaya. Yesus menjadi miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Teruskan sendiri ceritanya. Kalau saya ngomong terus nggak habis-habis. Tapi begini, mantan miskin rombongan pertama yaitu kita. Dan mantan miskin rombongan kedua, tolong catat. Selama kita hidup, setelah kaya, karena Yesus jadi miskin gara-gara kita. Selama kita hidup, mudah atau sulit menemukan orang miskin, orang susah di sekitar kita. Maaf ya, saya punya kata yang kasar dan jelek. Dengar para pendeta kaya, dengar. Yang uang gereja engkau depositukan untuk anak cucumu dalam nama Yesus. Saudara dan saya yang sudah kaya karena berkat Tuhan. Dan tiap kali ketemu orang miskin, jadikan diri kita miskin supaya orang-orang miskin itu kaya. Dan jangan takut untuk menjadi miskin karena kita menyatu dengan sumbernya. Amin. Maka percayalah, gak lama kita kaya lagi. Baru kaya sebentar, rombongan miskin berikut muncul lagi di hidup kita. Nggak apa-apa, jadilah miskin lagi. Karena kita tetap dekat dengan sumbernya. Ini yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saudara ingat. Matius 4 ayat 2 dan 3 itu menakutkan. Kenapa saya berkata menakutkan? Tolong ya, yang gak pernah baca dengan teliti hari ini saudara baca. Matius 4 ayat 2 dan 3. Begini tertulis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Dan begitu dia lapar, ayat 3 berkata, datanglah si pencoba itu. Tolong catat saudara. Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Bayangkan kalau yang lapar manusia seperti kita, setannya lebih banyak. Maka itu untuk menghilangkan setan-setan di dunia. Ayo orang-orang kaya, beri makan orang-orang lapar. Begitu dunia tidak ada orang lapar, setannya lari semua ke planet lain. Itu istilah saya. Nah, untuk bisa membuat orang-orang lapar itu kenyang, maka saudara dan saya harus jadi orang Samaria yang baik hati itu. Berani berkorban sampai miskin.
supaya orang-orang itu kenyang, maka nggak ada setan lagi di dunia. Bukankah itu doa Bapa kami? Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Kapan bumi jadi seperti surga? Kalau saudara memberi orang lapar itu makanan. Ingat kalimat berikut, setelah datanglah kerajaanmu, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Sekarang ini diantara saya, ini kami ada di rumah, ada Pak Pendeta Eliezer Edu. Saya lupa tahun berapa dia mengajarkan ini. Saudara, ini luar biasa. Mengapa Papa menjawab doa kita bukan secukupnya? Padahal yang kita mintakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tapi kenapa Papa memberi lebih? Padahal kita minta secukupnya. Saya nggak akan lupa. Saya lupa tahun berapa Pak Pendeta itu mengajarkan ini. Karena di sekitar kita ada orang-orang lapar yang tidak punya Papa sebaik Papa kita yang di surga. Ketika Papa tahu kita anak-anaknya perlu secukupnya dan diberi lebih, maksud Papa bagi kepada orang-orang di sekitar kita yang lapar. Ini bumi jadi seperti surga. Kalau kita bisa mengenyangkan orang lapar. Lalu kalimat berikut, dan ampunilah kesalahan kami. Bumi jadi seperti neraka karena banyak kebencian, kepahitan, dendam, tersinggung, salah faham. Tapi kalau gereja bisa menjadi orang Samaria yang baik hati, tolong perhatikan, yang dirampok itu orang Yahudi yang membenci dia. Tapi orang Samaria ini bisa berbaik hati. Enggak cuma berbaik hati, tapi si Lewi dan si imam penjahat cuma lewat dari seberang jalan. Maka itu saudara, jangan jadi orang beragama pasti munafik dan sadis. Jadilah orang yang bertuhan, itu beda. Jadi ini yang Tuhan minta kepada kita. Ini ada anak saya dari Manado. Benar Pak, inilah kesalahan gereja-gereja zaman now. Membawa jemaat untuk mengejar kesuksesan dan kekayaan pribadi. Sebentar. Sebagai, oh maaf, saya baca dulu ini. Sebagai ukuran berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal sudut pandang Tuhan bahwa kaya yang sesungguhnya ialah mereka yang mau miskin bagi mereka yang lapar. Terima kasih Andrew, kamu nulis. Kekayaan orang kaya sesungguhnya adalah orang yang mau miskin bagi mereka yang lapar. Ayo kita berbagi. Jadi seharusnya orang Samaria ini punya alasan. Maaf saudara, aku gak bisa nolong Anda. Karena Anda orang Yahudi yang gak suka kami orang Samaria. Tapi justru orang Samaria ini menolong. Saya lanjutkan ya. 2 Korintus 8 ini. 2 ayat. Ada kata penting yang kita harus miliki. Ayat yang ke-13. Ya 13. Sebab kamu dibebani, perhatikan ya, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, bukan. Tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara, tolong perhatikan, alam semesta ini bisa teratur begini rapi karena ada balance, ada keseimbangan. Bumi ini rusak
kalau nggak ada keseimbangan. Semua penyakit, tolong catat, semua penyakit yang dialami oleh manusia karena nggak ada keseimbangan. Maka itu makan berlebih, apa saja yang disebut lebih, kelebihan, ingat istilah overdosis. Begitu hidup ini nggak ada keseimbangan, maka celaka dan penyakit yang muncul. Maka itu orang-orang kaya supaya nggak lebih kaya makin kaya, tapi harus ada keseimbangan. Ya ayo berbagi supaya seimbang. Gampang bukan? Enggak, susah. Karena pelitnya itu lagi. Maka itu saudara, keseimbangan ini penting. Kalau kita mau berbagi dan hasilnya akan luar biasa. Mau jadi orang Samaria yang baik hati, jangan jadi imam-imam dan orang Farisi. Lewi itu jangan. Ayat yang terakhir. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Inilah model orang Samaria yang baik hati. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Judulnya bagus. Anjuran untuk berbuat baik. Saya suka ganti anjuran untuk berbagi Injil, berbagi kehidupan, berbagi apa yang kita bisa bagi. Janganlah menahan kebaikan. Saya ganti ya, karena kata terjemahan Indonesia ini bingung. Begini terjemahnya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Apa itu daripada? Yang betul begini, janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan tahan. Tuhan memberikan kita kebaikan hidup gratis dan berlimpah. Ayo kita bagi untuk mereka yang membutuhkan kebaikan Tuhan lewat kita. Padahal, ini loh kata terakhir yang penting. Padahal saudara dan saya mampu melakukan untuk berbuat baik itu. Ya lakukan, jangan tahan. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah saudara dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu jahat. Kalau saudara dan saya ada orang perlu makan, lalu kita berkata, maaf ya saudara, kembalilah besok, aku akan beri. Ya itu, doa Bapa kami kita langgar. Ini ada Pak Hasibuan komentar. Semua yang kita punyai adalah titipannya. Dan bukan semua milik kita, itu punya kita. Ada juga milik orang yang berkekurangan. Betul Pak Hasibuan, sadarlah kita. Jadi kalau hari ini, itu kata waktu doa Bapa kami, hari ini. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya hari ini. Ingat hukum mana di perjanjian lama. Ada orang Israel malas, gak mau besok bangun pagi, gak mau. Maka kumpulkan banyak-banyak yang jatah hari ini buat besok. Alkitab menulis, makasih anak saya Cinta dari Makassar, jangan pelit supaya terjadi keseimbangan. Yang kaya berikanlah, berbagilah pada orang miskin. Puji Tuhan. Ingat, begitu si malas, si pelit mau simpan mana hari ini buat besok, tercatat di kitab suci, berulat dan busuk. Maka itu anak-anak Tuhan, kalau Tuhan berkati kita hari ini dan ada yang lebih, makanan itu bagikan kepada orang-orang lapar. Maka itu tadi saya bilang, salah satu ciri tanda orang Samaria yang baik hati adalah suka buka mata melihat orang susah, suka buka telinga mendengar tangisan jeritan orang susah dan orang lapar, suka buka dompet untuk berbagi, suka buka hati untuk menampung orang di hidupnya, suka buka rumahnya. Wih, itu luar biasa. Maka hari ini saudara,
Lagi sekali terima kasih Pak Gunadi memberi tema yang luar biasa. Kiranya semua kita mulai hari ini menjadi orang Samaria yang baik hati. Nggak ada alasan tidak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Senang bukan? Maka dunia akan jadi seperti surga. Haleluya.